Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hardian Gramatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sedikit tentang tahapan-tahapan dalam metabolisme. Sebelumnya, saya akan menjelaskan secara garis besar apa itu metabolisme. Metabolisme adalah suatu reaksi kimia yang terjadi dalam sel setiap organisme hidup, di mana ada dua jenis dari metabolisme di sini. Yang pertama adalah anabolisme, yang kedua katabolisme. Di mana anabolisme ini adalah suatu reaksi penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa yang kompleks, misalnya dalam fotosintesis. Yang kedua ada katabolisme. Katabolisme ini adalah merombak senyawa yang sudah kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Tujuannya adalah untuk membentuk energi, di mana contohnya itu adalah seperti respirasi seluler yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Sebagai awal dari pembahasan ini, saya akan membahas tentang pengertian respirasi seluler terlebih dahulu. Nah, apa itu respirasi seluler? Respirasi seluler adalah proses kimia di dalam tubuh yang mengubah glukosa menjadi energi dalam bentuk ATP atau adenosine trifosfat. Nah, proses ini sangat penting bagi semua makhluk hidup karena membantu mereka melakukan berbagai fungsi untuk bertahan hidup. Seperti yang kita ketahui bahwa segala aktivitas dalam tubuh kita itu membutuhkan energi. Nah, dari mana energi itu dihasilkan? Dari proses katabolisme, yaitu respirasi seluler, di mana apa yang diubah dalam respirasi seluler ini adalah bahan-bahan makanan yang telah kita konsumsi. Kemudian selanjutnya, kenapa respirasi seluler penting dalam tubuh? Seperti yang saya jelaskan tadi, respirasi seluler menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk aktivitas sel. Nah, seperti pertumbuhan, perbaikan sel-sel dan jaringan, dan menjaga keseimbangan tubuh atau homeostasis. Nah, proses ini juga membantu melepaskan energi dari makanan sehingga sangat penting bagi kehidupan. Jadi, kenapa respirasi seluler itu menjadi penting? Karena memang tubuh kita tanpa adanya pembentukan energi, maka segala aktivitas fisiologis dalam tubuh kita tidak bisa terjadi. Nah, apa saja tahapan dalam respirasi seluler? Tahapan dalam respirasi seluler ini berbeda-beda setiap literatur. Ada literatur yang mengatakan tahap respirasi seluler yang terbagi menjadi 3 proses. Ada juga yang mengatakan bahwa 4 proses. Di sini respirasi seluler dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport. Kemudian atau transport elektron. Setiap tahap memiliki peran penting dalam mengubah energi dan menghasilkan ATP. Jadi jika seandainya literatur yang mengatakan 4 tahap itu berarti dia menyertakan reaksi antara di sana, di mana setelah glikolisis ada reaksi antara atau dekarboksilasi oksidatif, kemudian dilanjutkan dengan siklus Krebs dan rantai transport elektron. Di mana sebenarnya tahap akhirnya sama saja, menghasilkan ATP. Kemudian pada tahap selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan-tahapan pada respirasi seluler. Nah, tahap yang pertama ada glikolisis atau tahapan yang disebut dengan tahapan perombakan glukosa. Glikolisis ini adalah tahap pertama dalam seluruh proses dari respirasi seluler. Glikolisis terjadi di dalam sitoplasma dan mengubah glukosa menjadi asam pirufat, menghasilkan keuntungan bersih berupa 2 molekul ATP dan 2 NADH. Proses ini terdiri dari 10 langkah enzimatik. Nah, perlu untuk diketahui bahwa dalam glikolisis ini terjadinya di sitoplasma. Seperti yang kita ketahui bahwa secara garis besar respirasi seluler itu disebut terjadi di mitokondria. Namun untuk meminimalisir terjadinya miskonsepsi atau kesalahan persepsi siswa, maka perlu digarisbawahi bahwa dari keseluruhan tahap-tahap dalam respirasi seluler ini tidak semuanya terjadi di mitokondria, tapi seperti contohnya glikolisis ini
glikosis ini terjadi di sitoplasma, sehingga jika diambil kesimpulan bahwa tidak semua dalam proses-proses respirasi seluler itu terjadinya di mitokondria. Seperti glikosis tadi terjadinya di sitoplasma sel. Nah, kemudian apalagi yang penting untuk kita ketahui untuk meminimalisir terjadinya miskonsepsi adalah dalam glikosis ini bisa terjadi pada dua tahapan jenis respirasi, baik itu respirasi anaerob maupun respirasi aerob. Jadi glikosis ini juga merupakan tahapan yang terjadi pada respirasi anaerob dan juga tahapan yang terjadi pada respirasi aerob. Baik, adapun selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah jalur tahapan glikolisis atau tahapan-tahapan dalam glikolisis. Nah, tahap yang pertama itu adalah perubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, bagaimana tahapan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat ini? Tahapan ini disponsori oleh enzim. Nah, di mana enzim tersebut membantu proses oksidasi glukosa agar glukosa tersebut bisa ditambah fosfat di dalam rantainya. Baik, adapun sebenarnya pada jalur tahapan glikolisis ini dia dibagi menjadi dua tahapan, yaitu ada tahapan yang disebut dengan investasi energi atau penggunaan energi di awal. Kemudian tahapan keduanya itu adalah pembayaran energi. Nah, dalam hal ini kenapa disebut investasi energi? Karena perubahan glukosa di sini menjadi glukosa 6-fosfat adalah membutuhkan energi 1 ATP, di mana nanti ATP-nya melepaskan fosfat sehingga membuat glukosa ini menjadi glukosa 6-fosfat. Inilah yang disebut dengan investasi energi. Nah, yang seterusnya glukosa di sini nantinya akan berubah menjadi fruktosa 6-fosfat dengan proses yang disebut dengan isomerase atau perubahan bentuk rangka karbon dari glukosa ini menjadi rangka fruktosa, sehingga isomerase tersebut atau isomer tersebut terjadi atas bantuan enzim juga. Nah, kemudian setelah terjadinya isomer atau perubahan struktur dari karbon, maka dilanjutkan dengan penambahan satu ATP lagi, penambahan satu investasi ATP lagi, di mana yang menyebabkan fruktosa tadi akan berubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat, yaitu fruktosa yang di ujung 1 dan ujung 6-nya terdapat tambahan fosfat dari ATP. Nah, kemudian fruktosa 1,6-bifosfat tadi nantinya akan diubah menjadi gula berkarbon 3. Nah, gula berkarbon 3 ini akan melalui tahapan demi tahapan dan akan membentuk asam pirufat, di mana dalam tahapan perubahan gula berkarbon 3 menjadi asam pirufat ini nantinya akan menghasilkan NADH, ATP, H2O, dan produk utamanya yaitu asam pirufat. Kemudian dilanjutkan dengan dekarboksilasi oksidatif atau disebut juga dengan reaksi antara. Kenapa disebut sebagai reaksi antara? Karena reaksi ini memfasilitasi asam pirufat agar bisa masuk ke dalam siklus Krebs. Karena siklus Krebs sendiri tidak bisa menerima atau tidak bisa berikatan dengan asam pirufat. Nah, jadi asam pirufat ini harus dibuat menjadi molekul khusus agar dia bisa menyatu dengan oksaloasetat pada siklus Krebs. Jadi dia disebut sebagai reaksi perantara atau reaksi yang membantu asam pirufat agar bisa masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, oksaloasetat ini sendiri hanya mau mengikat asetil-CoA, tapi tidak bisa mengikat pirufat. Itulah kenapa reaksi dekarboksilasi oksidatif diperlukan. Nah, ini terjadinya masih di sitoplasma, belum masuk ke mitokondria. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa dua proses ini terjadinya di sitoplasma, bukan di mitokondria. Kemudian, selanjutnya masuk ke siklus Krebs. Seperti yang kita sudah pahami sebelumnya, asam pirufat sudah diubah menjadi asetil-CoA, kemudian asetil-CoA ini akan diikat oleh oksaloasetat.
Nah, kemudian menjadi apa? Dia akan menjadi asam sitrat. Dia melepaskan kembali CoA-nya ke lingkungan, kemudian berubah menjadi asam sitrat. Kemudian di sini dibutuhkan suatu reaksi enzimatis juga yang mengubah asam sitrat menjadi isositrat, dan nanti isositrat ini mengalami oksidasi yang mereduksi NAD plus menjadi NADH. Nah, di sini dihasilkan NADH yang pertama sekali setelah glikolisis. Juga dihasilkan CO2. Kemudian setelah isositrat terbentuklah asam alfa ketoglutarat. Nah, di alfa ketoglutarat ini juga mengalami oksidasi dan mereduksi NAD+ menjadi NADH. Dan juga menghasilkan CO2. Ini CO2 yang kedua, dan ini adalah NADH yang kedua. Kemudian asam alfa ketoglutarat menjadi suksinil CoA, karena tadi di sini ada penambahan koenzim A. Kemudian di sini terbentuk ATP yang pertama sekali. Suksinil ini setelah dia mengalami oksidasi melepaskan fosfat inorganik menghasilkan ATP. Kemudian suksinil akan berubah menjadi asam suksinat, dan asam suksinat ini akan mengalami oksidasi dan melepaskan muatan lalu mereduksi FAD menjadi FADH2. Kemudian asam suksinat ini setelah dia teroksidasi menjadi asam fumarat yang nantinya ada penambahan air di sini dan membentuk asam fumarat menjadi malat. Kemudian malat ini mengalami oksidasi dan mereduksi NAD+ menjadi NADH. Nah, kembalilah dia menjadi asam oksaloasetat. Asam oksaloasetat ini akan mencari asetil-CoA yang lain, lalu terjadilah siklus atau perputaran. Maka siklus ini disebut dengan siklus Krebs karena penemunya adalah Krebs. Jadi siklus Krebs ini juga disebut sebagai energi harvesting atau pemanenan energi. Nah, siklus Krebs ini terjadinya di mitokondria dan memproses asetil-CoA untuk menghasilkan pembawa elektron berenergi tinggi seperti NADH dan FADH2. Nah, apa beda NADH dan FADH? Nah, FADH ini adalah pembawa energi yang dia itu muatannya lebih kecil dari NADH. Jadi asam suksinat ini setelah dia teroksidasi elektron yang dikeluarkan itu muatannya sangat kecil. Jadi daripada elektronnya itu sia-sia, maka dimanfaatkan oleh FAD, maka terjadi FADH. Nah, kenapa bukan NADH? Karena untuk membentuk atau mereduksi NADH ini butuh muatan yang sangat besar. Jadi kalau seandainya pada tahap ini direduksi NAD+, maka hal ini tidak akan terjadi. Karena apa? Muatan yang dihasilkan oleh asam suksinil ini kecil, jadi tidak bisa membentuk NADH, yang bisa dibentuk hanya FADH. Jadi kedua molekul ini berbeda dalam segi terbentuknya. Kalau ini bisa terbentuk oleh energi yang sedikit atau energi yang rendah, sedangkan yang ini butuh energi yang tinggi untuk bisa mereduksi NAD+ menjadi NADH. Di siklus Krebs ini juga menghasilkan CO2 seperti yang telah dijabarkan di sini, dan juga dihasilkan ATP. Kemudian di sini dilanjutkan yang terakhir ada yang namanya transport elektron. Itu tahapan terakhir atau final stage. Nah, transport elektron terletak di membran dalam mitokondria. Proses ini menggunakan elektron dari NADH dan FADH2 untuk membentuk gradien proton atau perbedaan konsentrasi ion H+. Gradien ini kemungkinan digunakan untuk menghasilkan hingga 34 ATP melalui proses yang disebut fosforilasi oksidatif. Dalam tahap ini, oksigen berperan sebagai penerima elektron terakhir membentuk air atau H2O sebagai produk akhirnya. Proses ini adalah tahap paling efisien dalam respirasi seluler untuk menghasilkan energi. Nah, seperti yang kita ketahui, transport elektron ini adalah tahapan yang paling banyak menghasilkan ATP. Sedangkan tahap-tahap sebelumnya tidak begitu banyak menghasilkan ATP. Nah, tahapan transport elektron ini adalah tahapan di mana dia mengkonvert
atau merubah semua NADH dan FADH2 yang didapatkan dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Dia memanen semua energi-energi dari NADH dan FADH2 tadi, sehingga FADH dan FADH2 dan NADH tadi setelah masuk ke gradien proton, mereka akan melepaskan muatan-muatan, di mana muatan-muatan tersebut bisa menstimulasi terbentuknya ADP menjadi ATP, sehingga disinilah terjadinya pembentukan yang sangat banyak ATP. Nah, kemudian selanjutnya tipe-tipe dari respirasi seluler. Nah, seperti yang kita ketahui, respirasi seluler itu ada respirasi aerobik, di mana respirasi yang dia membutuhkan oksigen, maka dari itu disebut dengan aerobik. Nah, respirasi aerob ini terjadi pada saat ada oksigen dan menghasilkan jumlah ATP yang jauh lebih tinggi dibanding proses anaerob. Proses ini melibatkan 3 tahap utama, glikolisis, siklus Krebs, dan antiretroviral yang bersama-sama menyebabkan penguraian glukosa secara sempurna menjadi energi, air, dan karbon dioksida. Nah, seperti yang kita jabarkan tadi, respirasi seluler yang saya bahas tadi berarti termasuk ke dalam respirasi seluler yang dia termasuk ke dalam aerobik, karena dia tahapan akhirnya itu membutuhkan oksigen untuk menerima H+ yang terjadi pada transport elektron. Jadi, saya ulang slide-nya sedikit. Di sini, ada banyak sekali pelepasan H+. Nah, H+ ini jika seandainya dibiarkan dalam darah, dia akan menyebabkan kerusakan atau gangguan pada sistem fisiologis. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka dibutuhkan oksigen untuk mengikat H+ di sini. H+ di sini akan diikat oleh oksigen dan menghasilkan air atau H2O, sehingga tidak terjadi peningkatan H+ di dalam darah yang menyebabkan kadar darah yang menjadi asam dan terganggu proses fisiologisnya, sehingga penangkapan H+ oleh O2 ini sangat bermanfaat. Jadi makanya tahapan ini adalah tahap yang memang sangat membutuhkan oksigen dan disebut sebagai respirasi aerob. Kita kembali ke sini. Jadi yang kedua itu ada respirasi anaerobik, di mana respirasi di sini tidak membutuhkan oksigen. Nah, di sini respirasi anaerob terjadi tanpa adanya oksigen dan menghasilkan energi dalam jumlah yang sedikit dibandingkan respirasi aerob. Proses ini mencakup fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol yang memungkinkan sel tetap memproduksi energi saat oksigen terbatas, seperti saat aktivitas fisik berat atau di lingkungan tanpa oksigen. Nah, respirasi asam laktat, fermentasi asam laktat ini umumnya terjadi pada orang-orang yang beraktivitas berat, di mana nanti mereka kan butuh banyak energi, tapi keadaannya tidak memungkinkan untuk mendapatkan banyak energi, sehingga mereka mengalami fermentasi asam laktat. Nah, di sini terjadinya fermentasi asam laktat ini akan menyebabkan kram atau pegel. Jadi fermentasi asam laktat juga terjadi pada manusia yang memang mereka melakukan aktivitas fisik yang terlalu berat atau terlalu banyak. Nah, kemudian fermentasi asam laktat, atau respirasi anaerob ini juga terjadi pada organisme-organisme anaerob untuk membentuk alkohol atau membentuk ragi dan sebagainya. Kemudian selain itu fermentasi juga terjadi pada pembentukan bahan makanan. Mungkin hanya demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.